Menurutku, hidup itu bagaikan catur. Masing-masing memiliki perannya sendiri. Selalu ada sang raja yang bertindak sebagai pengatur strategi dalam permainan. Ada yang sekuat ratu, di mana semua pemain mengandalkan dia. Ada yang hanya bergerak terbatas tetapi mematikan seperti kuda. Ada yang bergerak bebas walaupun hanya satu arah, seperti kuncung dan benteng. Dan ada pula yang selamah pion, yang hanya mati dalam beberapa kali jalan, atau bahkan tidak dipindahkan dari posisinya. Dan akulah pion tersebut. Baju yang benar. Justin, baju kamu keluar. Cepat lawan. Kamu ya, gak pernah tahu aturan. Gak capek apa nih main dulu? Tin, kok kamu tahan sih temenan sama dia? Kalau aku jadi kamu, kayaknya gak bakal tahan deh. Mending kalau main cuma sekali. Ini berkali-kali. Selalu ngebuat ricu kalau di kelas doang. Ya gitulah. Dulu, aku memiliki teman yang mengajarkanku tentang kebaikan. Ya, bukan seperti guru mengajari seorang murid, tapi ia mengajari hal tersebut melalui ketulusan dan kejujuran. Hal itulah yang kupandang dari Justin. Banyak teman-teman yang langsung menghakimi dia melalui perilaku luarnya. Bukankah banyak yang lebih baik? Hal itu tak jarang kudengar. Menurutku, dialah yang terbaik. Meskipun nakal, dia tidak suka ikut campur masalah orang lain. Dia juga langsung memberitahu kita apa adanya, dan dia paling tidak suka kemunafikan. Aku juga melihat kegigihan dia dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Tak jarang ia dicemooh, tetapi ia tidak peduli. Ia selalu bisa berjalan maju. Kalau mau dibilang, aku sebenarnya agak iri dengannya. Peranku mirip seperti kuda di catur, ya hanya geraknya itu-itu saja dan tidak bisa mengganti peran. Tapi mau bagaimanapun juga, aku akan terus mendukungnya. Ditambah, aku memerlukan seorang sahabat untuk mendukungku pula. Dan orang-orang yang seperti dialah yang harus dipertahankan sebagai sahabat. Selain itu, karena aku juga sudah tahu masa lalunya yang membuat menjadi seperti ini, dia sebenarnya bukan tidak pintar. Hanya saja lebih seperti tidak punya dorongan motivasi. Justin! Kamu ini tidak pernah berubah ya. Sekali, dua kali, masih bisa ditoleransi. Ini sudah berapa kali kamu lapor ke piket? Gak tahu Pak, saya ngitungin. Kamu ubah sikapmu itu. Kamu harusnya bersyukur saya dan para guru-guru masih sabar dengan kamu. Iya Pak. Sungguh, guru-guru sangat menyayanginya. Ramah, penolong, rapi, bertanggung jawab, pintar, dan parasnya pun indah, kata banyak guru dan murid. Ia pun tak jarang namanya dipanggil ke depan saat upacara, mengharumkan nama sekolah berkali-kali. Sungguh suatu pencapaian yang sia-sia. Saat masih kecil, orang tuaku berkata, setiap orang hanya menjadi tak lebih dari karakter pendukung di kehidupan orang lain. Hanya kamu menjadi tokoh utama dalam hidupmu. Karena masih kecil, aku hanya mengiyakan perkataan mereka. Tapi sekarang ku sadar, semua orang memandangku ke atas dan aku melihat mereka ke bawah. Mereka yang membutuhkanku, bukan aku yang membutuhkan mereka. Sama seperti dalam cerita, semua orang memiliki harapan yang besar pada sang tokoh utama. Tokoh utama yang awalnya lemah, lambat laun dan kegigihannya bisa mencapai puncak dan impian-impiannya. Bukankah itu seperti diriku sendiri saja? Akulah sang tokoh utama, akulah sang ratu.
Dan orang yang paling kupandang rendah ialah orang yang kerjanya tak jelas, yang sama sekali tidak menghargai daya juang, seperti Justin saja. Paling tidak begitulah yang kucoba yakini. Akhirnya selesai juga. Justin, kamu kira-kira matnya bisa tidak? Kita jam pelajaran pertama pula. Bisa lah. Justin, nomor 14 apa? Woi, Justin, 14. Woi, thank you. Ayo semuanya kumpul. Bu, bentar lah Bu, ngomongin lagi. Justin saya sudah kumpul ya. Cepat kumpul. Wah, ini sih parah sih. Justin, kamu bisa nggak tadi? Ya bisa-bisa aja. Kemarin sih udah belajar. Ya menurut aku sih udah mantep. Tapi ya kamu tau lah, tiap kali kan aku nggak pernah benar-benar belajar. Aku sayang udah belajar semalaman masih merah loh. Kayak bukan mat doang deh, kayak fisika, biologi. Itu namanya kamu salah jurusan. Aduh. Anak-anak, sistem pernafasan pada manusia itu berfungsi untuk Misi Bu, Justin sama Geraldo dipanggil ke ruang kepala sekolah. Makasih. Gila itu orang bikin masalah melulu. Orang tuanya tidak memperhatikan dia apa? Kasihan sekali hidupnya. Biarkan saja orang seperti itu mah emang harus menerima konsekuensinya. Kok bisa ketahuan ya? Silakan duduk. Apakah kalian sadar apa yang kalian telah perbuat? Bapak menanyakan hal apa ya? Kalian tidak perlu bergaya polos, terutama kamu, Justin. Saya? Cukup dengan kelakuanmu, Justin. Kamu harusnya bersyukur saya masih sabar dengan kamu. Sudahlah Justin, kamu ngaku saja deh. Kan kita berdua tahu kamu yang minta jawaban dari aku, Justin. Apa-apaan? Justin, lebih baik kamu jujur saja daripada panjang-panjangan masalah ini. Nanti saya panggil orang tuamu ya. Geraldo, ini peringatan pertama bagimu. Lain kali jangan lakuin lagi. Iya Pak, coba. Justin, ini peringatan terakhir bagimu. Satu kesalahan lagi dan kamu keluar dari SMA ini. Mengerti? Biarkan Justin, sabar saja. Terima saja nasibmu, samar seperti biasanya. Toh pion bisa apa?
Apalagi kalau lawannya raja, kita hanya bisa terima perintahnya. Entah itu berujung pada kemenangan atau kekalahan telak, tetap saja semuanya harus mengikuti komando sang raja. Apapun yang dikatakannya pasti harus dijalankan. Bahkan, jika beliau sekedar menginginkanku, sang pion, untuk tereliminasi secepatnya dari pertandingan, semua bidak harus mengikuti kehendaknya. Bukankah alasannya melakukan ini adalah supaya pihak kita bisa menang? Kadang, orang seperti ini pun perlu diberi pelajaran. Wah Den, aku dengar si Justin itu dihukum lagi. Apa hebatnya sih dihukum terus? Gak kapok apa dia dihukum terus? Kayaknya dia harus diskors atau dikon di sekolah baru kapok deh. Iya tuh, emangnya dia siapa? Prestasi aja nggak ada. Apa coba yang mau dia dapetin dari perilakunya? Hah? Ya wah, itu ada orangnya. Kapan? Orang-orang perlu dikasih pelajaran emangnya? Mereka nggak pernah tahu diri kalau ngomong. Emangnya aku ada salah apa sama mereka? Sudahlah, tidak ada gunanya. Bukan sendiri tahu kamu tidak ngapa-ngapain. Ya sudahlah, kata-kata mereka tidak usah dipikirkan. Iya udah, daripada kayak itu, gayanya udah kayak ratu di sekolah ini. Emang, bukannya harusnya siswa-siswi di sekolah ini haknya sama? Kamu pikir kamu siapa bisa nunjukin aku? Jangan pikir aku nggak dengar. Aku tuh udah telinga, jam mentang-mentang deh, nggak usah ngejek. Aku sih cuma ngomong fakta aja ya. Kalau laga kamu tuh kayak orang paling berkuasa di sekolah, sadar diri dong. Sudahlah Jas, kamu tahu kan betapa berkuasanya mereka di sini. Kita cari aman aja lah. Ya nggak bisa gitu Tin. Ini orang-orang kayak gini nggak boleh dibiarin berkeliaran di sekolah. Aduh, sudahlah. Ayo kita pergi makan aja. Kamu kan kalau lagi lapar jadinya sensi. Ya udah. Beginilah hidupku. Memang rasanya seperti ratu yang dielulukan, tapi itu hanya pada saat di sekolah. Kembali ke rumah sama dengan kembali ke realitas yang berat bagiku. Mungkin orang-orang berkata bahwa aku cantik, aku pintar, dan sangat berprestasi di sekolah. Tapi di rumah aku berada di posisi paling bawah. Ya, anomali yang besar bukan? Ini semua sudah terjadi sejak aku kecil. Memiliki kakak yang cantik, pintar, dan baik memang sangat menyenangkan awalnya. Aku merasa mempunyai panutan yang sempurna untuk aku ikuti. Tapi tanpa aku sadari, dia pula yang membuatku merasa seperti di posisi paling bawah itu, kakakku, Anastasia. Jika aku adalah seorang ratu, maka dia adalah seorang dewi. Dia sangat sempurna. Nilainya selalu 100. Dia selalu memenangkan lomba-lomba tingkat internasional dan selalu mendapat penghargaan-penghargaan. Orang tuaku sangat menyayanginya seperti aset berharga bagi mereka. Kesuksesan kakakku juga didukung oleh kedua orang tuaku. Mereka selalu membuat kami anak-anaknya menjadi yang paling sempurna. Kami selalu dipaksa untuk mengeluarkan 200% kekuatan kami untuk segalanya. Didikan keras sudah melekat dalam hidup kami. Namun, karena kakakku lebih sukses, ya mau tidak mau, aku dipaksa pula untuk bisa sepertinya. Namun, aku bukanlah kakakku. Tidak hanya itu, guru-guru di sekolah juga selalu membanding-bandingkan aku dengan Kak Anas. Kata-kata seperti, kakak kamu saja bisa, masa kamu tidak bisa? Sudah menjadi makanan bagiku. Dan aku juga tahu selama ini orang-orang yang ada di sampingku, mereka hanya mendekati karena kepopuleran aku. Ya, mereka yang haus akan kepopuleran. Hanya seperti benalu yang diam-diam membicarakan di belakang. Jujur saja, semua ini sangat melelahkan bagiku. Lihat, Martin dan Justin. Aku hanya menginginkan persahabatan seperti mereka, yang tanpa unsur palsu-palsuan. Aku iri dengan persahabatan mereka yang bisa saling jujur, saling menguatkan satu sama lain. Aku tidak meminta banyak, hanya seorang sahabat yang bisa menghiburku, mau mendengar keluh kesahku, dan sahabat yang asli. Sharon, kamu dipilih untuk ikut lomba matematika nasional ya. Coba kamu pertimbangkan dan beritahu orang tuamu. Saya yakin mereka pasti setuju. Apalagi kakakmu pernah menang medali emas. Ya baik Pak, saya akan coba pertimbangkan dahulu dan saya coba lihat jadwal saya dulu ya Pak. Saya usahakan besok saya udah berikan jawabannya ke Bapak. Oke Sharon, kakakmu aja bisa menang. Masa kamu gak bisa? Lihat, selalu saja dibeda-bedakan sama Kak Anas. Bagaimana hari anak-anak? Apakah ada berita yang ingin kalian sampaikan? Iya Ma, tadi siang aku ditaruh ke kepala sekolah untuk ikut lomba matematika tingkat nasional. Apa kalian mengizinkan? Supaya besok aku bisa langsung kasih tahu jawabannya ke kepala sekolah. Lomba?
Oh, yang seperti diikuti Kak Anas itu? Boleh saja sih ikut, tapi ingat ya, jangan sampai kalah dan akhirnya mempermalukan keluarga ini. Iya baik, Pak. Oh ya, Pak, Mah, aku diterima dan diberi beasiswa oleh Harvard University dari program sekolah yang diberikan itu. Dan dari satu sekolah, cuma aku loh yang masuk. Hebat sekali. Anas memang spesial. Mama bangga banget ya sama Anas. Iya benar Mah. Kerja keras kamu ini sangat bagus ya Anas. Sharon, contoh kakakmu ini, jangan hanya sekedar menang lomba atau pintar saja. Kak, selamat ya. Kakak hebat deh. Aku sayang banget sama kakak. Pa, Ma, aku masih ada tugas yang belum aku selesaikan. Aku ke kamar dulu ya. Aku capek. Kenapa sih orang tua aku selalu nuntut aku kayak Kak Anas? Dan aku selalu dituntut sesuai apa yang mereka minta. Aku harus berbuat sesuatu. Harus. Pokoknya aku gak mau ikut lomba nasional. Pagi Sharon, gimana keputusanmu kemarin mengenai lomba ini? Pasti ikut kan? Mengenai hal itu, Pak, saya sudah memutuskan saya untuk tidak mengikuti lomba tingkat nasional, Pak. Saya memutuskan untuk tingkat kabupaten saja. Loh, Sharon, kenapa kamu nggak mau ikut lomba tingkat nasional? Saya yakin kamu pasti menang. Kamu juga pasti bisa ikut PTN. Lagi pula, hadiahnya juga banyak. Ini sudah menjadi keputusan saya, Pak. Saya memutuskan untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten saja. Atau ini karena orang tuamu yang tidak memperbolehkanmu? Saya akan bujuk mereka. Pasti mereka memperbolehkan. Sebentar, saya telepon orang tuamu. Tidak, Pak. Jangan. Ini mutlak keputusan saya. Orang tua saya tidak mengambil andil apapun dalam keputusan ini. Tolonglah Sharon, kamu satu-satunya harapan sekolah kami. Tolong pertimbangkan keputusanmu lagi. Kakakmu saja ikut dan menang. Masa kamu tidak mau? Hentikan, saya udah katakan ini keputusan final saya. Saya tidak akan mengikuti lomba itu. Jika Bapak terus membanding-bandingkan saya dengan Kak Anas, cari saja Kak Anas. Toh dia kan pasti menang. Saya sudah memutuskan saya tidak akan lomba itu, Pak. Terima kasih. Liora, itu Sharon kenapa ya? Kamu nggak dengar barusan? Aku sih tadi cuma mendengar tentang penolakan. Itu loh, kamu tadi nggak dengar. Dia itu nolak ikut Olimpiade Matematika tingkat nasional. Oh gitu. Kalian udah tahu kalau si Sharon ikut lomba matematika lagi. Kalau ini tingkat nasional loh. Kayak si kakaknya itu, si Kak Anas. Oh, anak itu tuh ikut lomba lagi. Ya bagus lah, seenggaknya kita bisa berpuasa sementara di sekolah ini. Ya udah, bagus lah. Kita juga udah cukup pakai popularitasnya. Karena Sharon juga nilai kita bagus semua. Berguna juga sih Sharon. Nah, jadi nanti waktu dia pergi, kita bisa kuasain sekolah ini. Bisa-bisa waktu dia balik, popularitasnya udah turun. Nah, baru deh kita buang dia. Bener juga, Shan. Akhirnya ya, setelah sekian lama, kita bisa juga menguasain sekolah ini. Bagus juga tuh si Raja pakai asetnya. Nah, jadi nanti pas dia udah pergi, ciao. Gimana? Semuanya baik-baik aja kan? Kamu terima tawaran lombanya itu? Tidak. Dasar anak itu tidak tahu berterima kasih. Sudah diberi segala apresiasi, masih saja menolak mengemban tanggung jawab ini. Bahkan poster yang telah kupasang di mading-mading sekolah tidak berhasil. Sudah lewat seminggu dan tidak ada seorang pun yang... Selamat siang Bapak, apakah Bapak sibuk? Siang Martin, silakan duduk. Ada apa ya? Baik Pak. Begini Pak, tadi saya jalan melewati beberapa mading. Lalu saya melihat ada poster untuk lowongan mengikuti lomba nasional. Saya bingung Pak, bukannya Sharon sudah... Itu dia masalahnya Martin. Dia sudah dengan tegas menolak mengikuti lomba tersebut dengan alasan mengikuti lomba kabupaten. Apakah masuk akal? Ya menurut saya memang... Tepat sekali. Emang sama sekali tidak masuk akal. Ya Pak, saya tahu kegusaran Bapak. Saya tahu tiap tahun itu sekolah kita mengirimkan perwakilan untuk mengikuti lomba tersebut. Itulah sebabnya saya datang Pak. Maaf ya Martin, sebentar. Ini ada panggilan masuk dari kantor pusat.
Ini Mary saja yang bicara denganmu ya. Ya, ada apa, Martin? Jadi gini Bu, ada teman saya yang mau ikut lomba. Oh, teman kamu. Teman kamu siapa? Yes, aku udah nilai 100. Papa pasti bangga sama aku. Pak, lihat deh Pak. Nilai ulangan matematika pertama aku udah nilai 100. Iya Nas, sudah bagus. Yaudah kalau gitu, Papa mau kerja lagi ya? Ya udah deh Pak. Pak. Lagi. Ya bagus. Pak, ada apa? Papa masih sibuk ya? Oh iya nak, Papa masih mengerjakan laporan untuk besok. Pak, aku nggak tahu ini waktu yang tepat buat cerita ke Papa atau enggak. Tidak apa-apa nak, ceritakan saja pada Papa. Jadi Pak, aku dibilang sama guru mau diikutin lomba matematika tingkat provinsi DKI Jakarta loh Pak. Lomba matematika, bagus sekali Justin. Iya Pak, betul lomba matematika. Tapi kata guru, aku harus minta izin Papa dulu. Jadi gimana, Papa ngizinin nggak? Ya itu sih terserah kamu sih. Papa sih setuju-setuju aja. Sebentar ya nak, ini ada telepon dari supplier. Halo? Halo Pak, iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya Pak? Oh iya, ya semuanya sudah saya siapkan Pak. Besok Bapak bisa lihat sendiri Pak. Oh iya Pak. Makasih Pak. Tadi kamu mau ngapain? Gak jadi deh Pak, gak apa-apa. Aku naik dulu ya. Aku tahu betapa besar cintanya Papa terhadapku. Jelas itu merupakan alasan Papa untuk selalu bekerja membanting tulang untuk menghidupi keluarga kecil kami ini. Bahkan sejak Mama meninggalkan kami, Papa tidak pernah mengeluh. Papa selalu yakin bahwa dengan kerja keras dan keyakinan, dia pasti bisa berhasil. Aku bangga pada Papa. Aku bangga punya orang tua yang menyayangiku seperti Papa. Namun, terkadang yang aku butuhkan bukan hanya sekedar kasih sayang. Kadang aku membutuhkan perhatian Papa. Aku sangat rindu masa-masa dulu, saat kami bisa bersenda gurau bersama. Oleh sebab itu, aku berusaha. Aku belajar sekuat tenaga, mendapatkan nilai demi nilai yang bagus, dengan harapan Papa akhirnya akan memperhatikanku. Dengan harapan bahwa akhirnya Papa akan mengalihkan fokusnya dari pekerjaan melelahkan itu, dan menyediakan sedikit waktu untuk obrolan ayah anak. Bertahun-tahun lamanya aku berjuang. Papa tidak bergeming. Kerja kerasku selama ini telah menjadi usaha yang sia-sia belaka. Seolah Papa tidak pernah sekalipun bangga kepada pencapaianku. Padaku. Untuk apa aku berjuang lagi? Justin? Maksud kamu Justin? Saya tahu dia teman kamu. Cuma tolong berpikir realistis saja, Martin. Dengan segala hormat, Bu, apakah Ibu tahu alasannya menjadi anak yang sulit diatur seperti itu? Tidak. Yang jelas dia anak yang bermasalah. Memangnya kenapa? Jika saya harus menjelaskannya dari awal, Bu, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bu. Intinya, dia pernah berusaha. Saya yakin dia memiliki kemampuan yang mencukupi. Baiklah, kita akan coba apakah dia mampu atau tidak. Ini, coba kamu berikan pada Justin. Sosok begini untuk lomba nasional. Meremehkan sekali. Oi Justin, bisa nggak soal kemarin yang aku kasih? Ya, soal mata apa sih yang nggak bisa aku kerjain? Wih, sombong ya, sombong. Ya udah, aku harus kasih ini dulu ke kepala sekolah. Ya udah buruan, jangan lama-lama.
Ntar masalah lagi. Ya, silakan masuk. Kira-kira kamu bisa tidak? Ya, begitulah. Ini ada yang bantu kamu kan? Bantu saya? Iya, membantu mengerjakan beberapa soal. Atau mungkin menyontek dari mereka. Kenapa Bapak berasumsi seperti itu? Bukan berasumsi, tapi was-was saja. Setelah ada kejadian mencolok tersebut. Mengapa orang dengan pemikiran pendek seperti dia dijadikan kepala sekolah? Apalagi kamu nggak pernah ngerjain soal sesusah ini. Lalu, kamu mengerjakannya dalam sehari. Saya sih hanya ingin memastikan saja. Ya, jangan salahkan saya kalau soalnya emang terlalu gampang. Justin, kamu ini nggak sopan sekali. Sombong lagi. Saya yakin kamu tidak mengerjakannya sendiri. Itu sudah menjadi khasmu, meminta bantuan orang lain, lalu mengambil menjadi hasil kerjamu sendiri. Bapak, bisa nggak sih Pak? Sekali aja Pak nggak nuduh saya. Mengecewakan sekali. Kalau kamu nggak bisa ikut lomba, pergi aja dari sini daripada memalukan sekolah. Apa aku berhenti berusaha saja? Apapun yang aku lakukan, sama sekali tidak menunjukkan hasil. Selama ini, aku berusaha dengan keras untuk maju terus. Pada akhirnya, hal tersebut sia-sia. Papa tidak peduli denganku. Guru-guru selalu saja kesal denganku. Murid-murid yang lain menganggap diriku yang paling buruk. Sebenarnya, salahku apa? Sekarang, aku akan membiarkan diriku mati saja. Toh, tidak ada yang berubah juga kalau aku mati, sama seperti sebuah pion. Kenapa nak? Muram kali mukamu. Muram kali kah? Bahkan orang buta saja dapat merasakan kesedihanmu nak. Berlebihan sekali. Memang benar dek. Mie goreng satu ya bu? Iya Pak, bentar. Coba saya tebak. Kamu habis diputusin pacar ya? Hidup ini ada naik dan turunnya, nak. Tapi bukan hal itu yang ingin aku tekankan, nak. Dalam hidup ini itu, kita tidak boleh menyerah. Karena dalam hidup ini, pasti kita akan menemui banyak orang yang membuat kita kecewa. Mulai dari mereka yang menganggap kita tidak pantas di mata mereka, atau mereka yang menganggap kita selalu salah di mata mereka. Pokoknya, jangan pernah menyerah. Karena setiap orang itu memiliki nilai yang tinggi dan berharga dalam hidup mereka, yang bisa berpengaruh bagi banyak orang. Begitu juga denganmu, nak. Mungkin sekarang kamu tidak merasakan pengaruh dari nilaimu itu terhadap orang lain. Tapi kalau saatnya sudah tiba nanti, di saat yang tepat nanti, kamu pasti akan melihat bahwa nilaimu itu akan berpengaruh bagi orang lain, bahkan dirimu sendiri, nak. Benarkah itu, Pak? Aku percaya akan hal itu, nak. Ini Pak, mie gorengnya. Oh iya, makasih ya Bu. Ini duitnya Bu. Makasih. Iya. Wah, ini juga udah sore. Kamu nggak pulang, nak? Atau lagi menunggu jemputan? Enggak, Pak. Aku biasanya jalan kaki. Wah, kalau gitu gimana kalau aku antar saja? Nggak apa, Pak. Nggak apa-apa. Apa salahnya sih berbuat baik? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oh iya, tidak usah, Dek. Lagian rumah kamu juga tidak terlalu jauh dari sana. Beneran nih, Pak? Iya, nggak usah. Ya udah deh. Makasih ya, Pak. Ya. Ingat ya, Dek. Jangan sedih lagi. Masih banyak hal yang bisa disyukuri. Pak, Mah, Sharon udah pulang. Sharon sedih bentar. Tadi Mama ditelepon sama kepala sekolah. Katanya kamu nolak tawaran dia untuk ikut Olimpiade Nasional ya?
Kenapa kamu nolak? Itu kan kesempatan yang bagus untuk kamu menambah prestasi di perguruan tinggi negeri di luar negeri. Kamu bodoh ya menyanyiakan kesempatan yang bagus. Sharon, papa sudah lelah. Terserah kamu saja deh mau seperti apa. Pokoknya kalau kamu mau sekolah yang biasa-biasa saja, kamu yang biayain sendiri. Pah, Mah, aku udah capek dibandingin terus sama Kak Anas. Aku, Kak Anas ya Kak Anas. Aku tahu, aku beda sama Kak Anas. Kak Anas yang prestasinya segudang dan dia bisa masuk Harvard. Sedangkan aku hanya menuntut sekolah dan aku mendapatkan nilai yang untuk diberikan untuk kalian. Cuma dari situ kalian bisa muji aku. Selain itu, mana pernah kalian muji aku. Dan kalian tahu nggak? Di sekolah, aku cuma dimanfaatin sama orang-orang. Mereka tidak menganggap aku beneran teman, Pak, Mah. Aku capek. Tapi ini semua untuk demi kebaikan kamu, Sharon. Kita cuma mau kamu sukses nantinya. Kita nggak mau lihat kamu jadi anak yang susah. Iya, Pak, Ma. Aku ngerti maksud kalian tuh baik. Tapi apakah kalian pernah berpikir bahwa sukses menurut kalian belum tentu sukses bagiku? Bisa saja sukses itu menjadi kegagalan terbesar dalam hidupku. Aku capek dituntut ini, itu. Aku merasa sekolah itu cuma kewajiban buat aku, bukan untuk masa depan aku. Sudah, Sharon, keterlaluan. Masuk dalam kamar. Pak, berikan teman saya ini satu kesempatan lagi, Pak. Saya tahu kemampuannya dan saya bisa menjaminnya, Pak. Bapak sudah dibutakan dengan pandangan Bapak terhadap Justin, sehingga langsung menilai bahwa dia tidak bisa. Tolong Pak akui, Pak. Bapak sudah lihat hasil pekerjaannya kan, Pak? Iya, Pak. Maaf, saya kemarin juga sebenarnya sudah sedikit menyerah mendengar penghakiman Bapak. Namun kemarin, saya bertemu dengan seseorang, Pak. Dan dia menyadarkan saya tentang pentingnya semangat dan pantang menyerah. Jadi saya minta tolong, Pak. Tolong izinkan saya untuk tetap mengikuti lomba ini. Saya janji, Bapak kalau masih ragu, Bapak bisa tes saya lagi. Jujur saja Justin, saya tidak 100% yakin dengan kamu. Tapi melihat keyakinan Martin dan juga semangatmu, saya menjadi mempertimbangkan keputusan saya. Oke, saya akan utus kamu. Tapi kalau kamu mau berbuat masalah lagi, saya tidak akan percaya kamu lagi. Pak, sebenarnya kita mendidik Sharon salah gak sih? Ya kalau mau dibilang salah, enggak juga sih. Kita bisa lihat Kak Anas. Dia tuh prestasi itu juga tinggi-tinggi juga. Dia bisa masuk sekolah Harvard segala macem. Berkat didikan kita juga kan. Lagi-lagi kamu ngebandingin Sharon sama Anas. Padahal tadi Sharon barusan saja menegur kita. Toh, misalkan kalau dia meraih prestasi, berhasil diterima di universitas ternama, dia senang juga kan? Ya itu bukan cara yang tepat dong, Pak. Itu emang keinginan kita sih. Cuman itu kan bukan keinginan Sharon. Nih, tapi misalkan ya, dia mau seneng-seneng, tapi entar gedenya dia nggak sukses, itu kan juga pertanggungjawaban kita. Kita mau tanggung jawab lagi. Dia udah dewasa. Ya karena dia udah dewasa, makanya kita harus percaya sama dia dong, Pak. Jadi gimana, Pak? Kita nggak bisa terus-terusan membiarkan Sharon stres seperti ini dong. Bisa-bisa nanti dia depresi, tertekan. Yang paling parah ya siapa tahu dia bisa bunuh diri. Ya sudahlah. Kita ngomong aja sama dia. Jadi anak-anak, guru OR kalian hari ini tidak masuk. Jadi silakan lanjutkan latihan kalian sendiri. Tapi ingat, jangan merusak properti sekolah. Ini ngapa? Lu tuh ditakdirkan kalah, ya udah terima aja. Ini apa? Tentang komedi kayak dia preman, cuman dari preman dia tobat rumah tangga. Yes. Waduh, lampunya pecah. Kabur. Ini di mana penanggung jawabnya? Cepat sini. Ya Pak, tadi... Maaf Pak, saya yang pecahin Pak. Kamu langsung ikut dengan saya. Tin, kok jadi kamu sih malah ngaku? Jadi masalah kan? Udahlah, aku mau ngaku aja. Udah Jas, kamu nggak ingat kata capsek. Kamu ntar nggak bisa ikut lomba loh. Udahlah, ini nggak bakal parah. Kenapa? Sharon sini sebentar yuk, ngobrol bareng. Mama sama Papa tadi sudah ngobrolin tentang masalah ini, Sharon. Dan kita berdua sadar kalau misalnya cara mendidik kita itu kurang tepat tuh kamu. Maafin Mama Papa ya, Sharon.
Sharon, maafkan Papa ya. Papa tuh tadi gak bermaksud untuk membentak kamu. Dan juga Papa sudah salah. Dari lalu-lalu juga membandingkan kamu sama Kak Anas terus. Pa, Ma, makasih udah ngertiin aku. Aku janji, walaupun kalian gak nuntut, aku bakal berikan yang terbaik buat kalian. Maaf juga, tadi aku udah ngebentak-bentak kalian. Padahal seharusnya aku gak boleh ngebentak kalian, karena gimana pun juga, kalian tetap orang tua aku. Yaudah, Pa, Ma, aku ke kamar dulu ya. Saya tunggu bentar. Justin, Dengar, kalau kamu masih berharap aku balas nyinyir sama kamu lagi, sudahlah. Aku hanya mau memastikan kamu sudah benar-benar siap kan mengikuti lomba itu? kamu apa? Ya dengan cara yang aneh, aku masih anggap bahwa ini tuh sebagian masih jadi tanggung jawabku. Aku tidak boleh meninggalkannya sama sekali. Oh iya, jangan sungkan kalau kamu mau nanyakan soal itu padaku. Kenapa kamu nggak mau ikut lomba ini pas pertama-tama? Maksudku kan kamu lebih ahli dari aku dan sebagainya. Ya silakan suruh aku diam kalau kamu nggak mau menjawab. Maksudku kita kan... Tidak apa-apa, aku juga melakukan hal ini untuk tujuan tertentu. Dan aku yakin kamu melakukan hal ini juga untuk tujuan yang sama. Orang tua? Ya begitulah. Kalau begitu, kurasa ini memang sudah direncanakan untuk kebaikan kita. Aku telah mati tereliminasi di pertandingan. Satu-satunya cara kubu kita untuk menang yaitu pion yang dapat memenangkan pertandingan kita. Mungkin saja pion itu bisa lebih dari ratu. Aku nggak pernah menyangka kamu bisa menjadi sedemikian baik. Maksudku, aku mungkin nggak akan jadi sahabat kamu, tapi aku pasti akan berusaha. Dan kamu tidak usah berusaha sendiri. Kamu tahu kan kamu punya Martin? Dan sekarang kamu juga punya aku sebagai temanmu. Itulah inti dari permainan catur, kerja sama. Terima kasih ya. Aku belajar banyak banget darimu. Sampai aku hampir maafkanmu atas semua yang kamu lakukan. Dan juga minta maaf sama kamu. Simpanlah permintaan maafmu. Piala dan sertifikat pemenang cukup untuk mendapatkan maafku. Dan mungkin juga kepala sekolah. Ya, kurasa itu cukup adil. Ditambah aku juga belajar banyak darimu, terutama tentang persahabatan. Kamu dan Martin adalah sosok sahabat sejati, dan aku tidak pernah merasakan keindahan itu sebelumnya. Kamu sendiri yang telah mengatakannya. Sekarang kamu udah gak sendirian lagi. Kamu udah punya aku juga sebagai temanmu. Aku tahu mungkin teman-temanmu yang dulu itu brengsek, tapi percayalah, aku gak kayak gitu. Sebab kali ini, aku mempunyai teman-teman. Aku tidak pernah lebih bersyukur tentang kehadiran seseorang dalam hidupku sebelumnya. Tanpa Martin dan Sharon, persiapanku tentu sia-sia belaka. Seiring waktu, hidupku mulai berubah. Memang tidak berubah seketika, jelas membutuhkan waktu yang panjang. Namun, perlahan tapi pasti, kepala sekolah mulai, mengurangi bencinya kepadaku. Papa mulai memperhatikanku dan sering menanyakan apa yang aku perlukan. Lomba berlangsung 2 bulan yang lalu. Sebagai seorang ratu, aku sadar tidak mudah menjalaninya. Menegangkan tentu saja, namun aku sungguh bersyukur bisa melewatinya hidup-hidup. Medali perak yang aku dapat sungguh menceriakan hariku tiap kali aku melihatnya. Bukan hanya tentang aku, tetapi tentang semua orang yang lain. Sharon akhirnya bisa melepaskan beban dan berdamai dengan orang tua dan dirinya sendiri. Dan menurut Martin, hukuman membersihkan sekolah akibat memecahkan lampu itu sangat enteng dibandingkan kebahagiaan yang dialaminya sekarang. Kepala sekolah pun senang karena reputasinya tetap terjaga dan masih banyak yang tidak bisa aku sebutkan satu-satu. Ucapan Sharon pun benar. Permainan catur tidaklah lain dari kolaborasi tiap karakter yang memiliki kemampuan berbeda-beda yang diatur oleh suatu entitas yang maha kuasa untuk mencapai kemenangan. Bukan hanya untuk kubu, tetapi kebaikan tiap-tiap karakter yang terlibat. Tentu saja, kerjaku tidak pernah usai. Yang menurutku bagus tentu saja, sebab tugasku baru selesai jika aku sudah tidak mempunyai hari tersisa. Namun, inilah hidup. Dan setiap hari adalah seperti bermain di babak baru yang harus kulewati, tanpa tahu aku sedang menjadi apa sekarang. Tapi aku tahu pasti, apapun kita sekarang, kita pasti mempunyai dampak dalam permainan itu. Walaupun kita diremehkan orang, kita pasti akan memberikan dampak bila kita mau mencapai kemampuan yang terdalam dari diri kita dan menolak pikiran-pikiran negatif yang selalu menghantui diri kita.
Jika itu terjadi pada diriku, apa alasanmu untuk tidak berjuang?